santai. Sok, ngeus gas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam Meet kali ini. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan pada baginda kita tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat kepada pengampun yaitu Bu Mutia Syakirotin SP MAGR dan rekan-rekan sekalian kelompok 1. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Afi Ramdhani dengan NPM akhir 114 selaku moderator dan pemateri. Lalu ada Muhammad Ali dengan NPM akhir 058. Ada Ivan Charlie PD NPM akhir 086. Lalu ada Bara Bahtiar dengan NPM akhir 9132 dan yang terakhir ada Aris Firman dengan NPM akhir 9135. Oke, boleh di next. Untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ali, dipersilakan. Nah, jadi yang pertama, tengkulak yang pertama yang bernama Pak Adam biasanya membeli langsung dari petani untuk mendapatkan harga terbaik dan memotong jalur distribusi yang terlalu panjang. Yang tengkulak yang kedua yaitu Pak Jaya lebih sering ambil dari pengepul lokal karena sudah tersortir dan saya tidak perlu berpergian ke petani satu persatu. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua dari Pak Adam, harganya ditentukan berdasarkan negosiasi dengan petani menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kualitas produk. Untuk yang kedua yaitu Pak Jaya biasanya mengecek dulu harga dari tengkulak lain baru menyesuaikan agar tetap kompetitif. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Adam, hasil pertanian mereka sama-sama dijual ke distributor yang sudah punya jaringan pemasaran lebih luas. Untuk Pak Jaya, sebagian besar dijual ke pasar tradisional karena pembelinya rutin dan butuh dalam jumlah besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4, pertanyaannya itu apa yang jadi pertimbangan saat membeli dari petani? Menurut Pak Adam, kualitas adalah pertimbangan utama karena pembeli, saya juga mengutamakan itu. Dan menurut Pak Jaya, saya lebih mempertimbangkan harga karena margin saya kecil, jadi harus mencari harga yang menguntungkan. Next. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah Anda memberi bantuan ke petani? Menurut Pak Adam, kadang saya bantu petani dalam bentuk pupuk atau alat pertanian sebagai bentuk kerjasama jangka panjang. Dan menurut Pak Jaya, saya membantu ketika petani sudah kenal dekat atau memang ada kebutuhan yang mendesak. Next. Yang pertanyaan ke-6, siapa pesaing utama Anda dalam memperbaiki hasil petani? Menurut Pak Adam, pesaing utama biasanya sesama tengkulak yang bersaing dalam harga dan jaringan petani. Dan menurut Pak Jaya, pengepul biasanya sering jadi saingan karena mereka punya modal lebih dan bisa beli dalam jumlah banyak. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya yang mana apa tantangan utama dalam usaha Pak Adam sama Pak Jaya. Nah, di sini oleh Pak Adam itu fluktuasi harga, di mana harga yang sering berubah membuat margin keuntungan tidak stabil. Dan untuk Pak Jaya itu
pasokan tidak stabil, seringkali pasokan tidak tercapai karena cuaca atau gagal panen, sehingga sulit memenuhi permintaan pasar. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu beberapa sering Anda berhubungan dengan petani. Nah, untuk Pak Adam itu setiap hari, mana hubungan Pak Adam dijaga agar kita punya akses langsung ke hasil panen terbaik. Tapi untuk Fajar ya, saat musim panen, jawabannya itu dimana Pak Jaya hanya menghubungi petani saat musim panen saja, selebihnya mengandalkan pengepul. Tuh. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda mencatat transaksi dengan sistem tertentu? Nah, menurut Pak Adam itu dengan buku catatan manual, di mana Pak Adam masih menggunakan buku catatan karena lebih mudah dipakai di lapangan. Untuk Pak Jaya menghafalkan saja karena biasanya transaksinya tidak rumit dan berlangsung cepat. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara Anda menjangkau petani baru. Menurut Pak Adam memilih rekomendasi karena biasanya melalui rekomendasi dari petani lain atau relasi yang sudah Pak Adam kenal. Kata Pak Adam. Terus kata Pak Jaya, yaitu lewat relasi pengepul, di mana Pak Jaya biasanya dikenalkan lewat pengepul yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan mereka. Pengepul yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan. Selanjutnya yaitu, apakah Anda pernah mengalami kerugian besar? Untuk Pak Jaya, itu ya sekali. Pak Jaya pernah sekali waktu pas harga anjlok saat barang sudah di tangan. Untuk Pak Adam sering karena beberapa kali rugi karena harga jatuh tiba-tiba atau barang tidak laku di pasar. Selanjutnya, siapa yang paling menentukan arah penjualan Anda? Untuk Pak Jaya, dirinya sendiri, di mana yang ambil keputusan itu Pak Jaya berdasarkan situasi pasar dan stok yang Pak Jaya punya. Untuk Pak Adam, dia melalui pasar, di mana permintaan pasar yang menentukan. Pak Adam hanya mengikuti kebutuhan dan harga pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ke-13, yaitu apakah Anda pernah menjual ke luar daerah? Menurut Pak Adam, beliau berkata tergantung permintaan. Kalau ada pesanan dari luar daerah dan harganya bagus, beliau yang kirim. Lalu kata Pak Jaya, beliau berkata belum pernah mengirim ke luar daerah karena belum ada jaringan dan logistik yang mendukung. Next. Lalu yang ke-14 adalah dalam hal pemasaran, Anda biasanya menunggu pembeli menawarkan ke pengepul, menjual via WA, atau bekerja sama dengan koperasi. Menurut Pak Adam, beliau selalu aktif menawarkan pengepul yang lebih besar atau distributor agar barang cepat berjalan. Lalu dari Pak Jaya, beliau menunggu pembeli datang, terutama pelanggan tetap dari pasar. Next. Lalu yang ke-15 adalah apakah Anda mengikuti perkembangan harga secara aktif? Menurut Pak Adam, beliau menjawab wajib memantau harga setiap hari biar bisa mengambil keputusan cepat dan tidak rugi. Lalu menurut Pak Jaya, beliau hanya memantau harga saat musim panen. Di luar itu tidak terlalu difokuskan. Next.
Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tengkulak memegang peran penting dalam merantai distribusi hasil pertanian. Mereka menjaga hubungan dekat dengan petani, menetapkan harga secara fleksibel, dan mulai menggunakan media digital sederhana untuk pemasaran. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti fluktuasi pasokan, persaingan harga, dan minimnya catatan modern. Perlukan pendekatan yang lebih terstruktur agar usaha mereka dapat berkembang lebih profesional dan berkelanjutan. Oke, next. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya dengan begitu luar biasa. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salah kata